Mas Gibran sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih, Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN. Pindah-pindah. Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Tidak bisa pemilu, kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Istilah dosen pemilik saya. Ya, itulah yang namanya politik. Ini politik. Tidak puas menuding kelompok barisan sakit hati atau pihak yang kalah pilpres dalang dibalik isu ijazah palsu, kini kubu Jokowi beralih melemparkan tudingan ke teman koalisi sendiri, partai yang mereka sebut Partai Biru. Bukan hanya mengaitkan Roy Suryo yang pernah menjadi kader Partai Demokrat, kubu Jokowi nampaknya mulai khawatir dengan eksistensi peran anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kabinet Prabowo. Ya, AHY terlihat lebih dekat dengan Prabowo. Bukan sekali dua kali, Prabowo bahkan beberapa kali mengutus AHY mewakili Indonesia di forum internasional. Sangat kontras dengan nasib yang dialami anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming. Walau menyandang status sebagai wakil presiden, yang kedudukannya lebih tinggi dari para menteri, Gibran lebih banyak ditugaskan di pelosok, atau hanya sekedar bagi-bagi sembako. Bahkan sekedar menemui kepala daerah dari negara lain, Prabowo terlihat lebih nyaman ditemani AHY ketimbang Gibran Rakabuming. Tudingan kubu Jokowi yang terkesan diumbar membabi buta itu, sontak membuat para petinggi Partai Biru angkat suara. Setelah AHY yang menyebut tudingan itu fitnah yang besar, kini giliran Sekjen Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra dan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Hinja Panjaitan ikut bersuara. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan itu diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangatlah tidak etis, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Kemarin secara resmi Demokrat memberikan tanggapan karena jadi liar isunya yang seolah-olah Partai Biru yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik karena ada Roy Suryo pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya sekjen Partai Demokrat waktu itu dan memastikan di era saya Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu. Berarti kalau isu yang Partai Biru itu tuh udah masuk juga ya ke Demokrat ya Pak? Yang liar itu. Kami mendengar itu sehingga karena sudah liar, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas AHY juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Nah, saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai Demokrat karena dia menarik diri mundur. Dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Ya, kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itu masih salah ya masih antara tidak menteri lagi ya antara itu waktu itu kasus dua itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah. Teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari
Kompas ya, seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Ini Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Oke, coba deh. Ade Darmawan menyebut sengaja memakai baju warna biru, dan itu jadi salah satu yang disebut oleh Ade sebagai kata kunci untuk membuka tabir sosok yang mereka tuding sebagai dalang yang menghembuskan isu ijazah palsu. Loyalis Jokowi yang lainnya, Sylvester Matutina juga terlihat memakai baju kaos dalaman berwarna biru ketika melontarkan tudingan yang sama. Di kesempatan yang sama, di kampus UGM, sekelompok orang yang menamakan diri Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM, yang mengaku seangkatan dengan Jokowi juga mengadakan reuni dengan memakai baju seragam biru. Sesuatu yang janggal, mengingat bahwa selama ini, Fakultas Kehutanan selalu diidentikan dengan warna hijau daun, bukan warna biru. Bahkan dalam kesempatan ketika Jokowi diberi kesempatan menyampaikan pesan dan kesannya sebagaimana lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengadakan acara temu kangen atau reuni, alih-alih menceritakan pengalaman, kesan dan pesan serta nostalgia selama kuliah, Jokowi justru menggunakan kesempatan itu untuk curhat dan sekaligus orasi politik. Ya, kalian tidak salah dengar. Jokowi menyebut bahwa isu ijazahnya yang dituding palsu, telah ditarik ke ranah politik tapi tanpa sadar, justru Jokowi dan loyalisnya sendirilah yang selama ini mencoba meraba-raba berbagai kemungkinan, dikemas sedemikian rupa supaya terdengar masuk akal, dan sampai pada titik nadir di mana mereka mencoba menarik kasus ini ke ranah politik. Bahkan di acara reuni, sebuah momen yang seharusnya dihiasi dengan nuansa dan suasana gembira ria, acara justru lebih terlihat kaku, penuh ketegangan dan diisi hanya pemaparan politik dari aktor utama, Joko Widodo. Bisa dibayangkan, setelah berpisah satu sama lain, para peserta reuni pulang, bukan dengan membawa energi positif yang bermanfaat menjadi vitamin mengisi hari tua, mereka justru dibebani pikiran untuk suatu saat bersiap sedia kapanpun diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun akhirat. Jauh di sana, di rumah mereka, ketika sang cucu bertanya, "Kek, apa pesan dan kesan selama reuni?" Dan mereka akan menjawab, "Kami hanya mendengar orasi politik Joko Widodo." Menarik untuk ditunggu. Setelah sukses membungkam mereka yang mempertanyakan ijazahnya, 12 orang bersiap untuk dijeruji. Apakah kisah ini akan dilanjutkan menyasar pentolan Partai Biru? Apakah mereka juga akan sukses mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari istana demi memberi kenyamanan buat sang putra mahkota agar dapat tetap eksis di istana? Atau ini hanya sensasi semata menciptakan huru-hara demi kepentingan elektabilitas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus.